Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wistika Indomakaloko, kelas 10 PIS 3, pelajaran Sejarah Indonesia dari Ibu Yusri Simamora. Di video ini saya akan mempresentasikan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945 bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan modal semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Rajiman Wadioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu di Indonesia, Susahril telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang menyerah pada Sekutu. Sahril memberitahukan kepada penyair Hairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk Jepang melalui Marsekal Terauchi di dalam Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari dalam 200 km di sebelah timur laut dari sana. Sahril mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di dalam sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat ini dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Konisplan, Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta beserta Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalan, sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta instruksi dari Toei. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini lantaran terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua atau golongan muda. Rupanya hal ini dilakukan oleh keduanya tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Burundi
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsung di pukul 2-4 kini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang Makana Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri di ruang depan hadir Soekarni dan Sudiro. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno. Pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusun pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit Fatmawati. Indonesia pun mengatakan telah merdeka.